Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bertemu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini tanggal 12 Oktober 2022 masih bertemu bersama saya Guru Bahasa Indonesia yang baik hati dan tidak pernah sombong. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi Bahasa Indonesia tentunya. Materinya yaitu tentang menyampaikan pidato persuasif. Oke, adapun ini adalah materi Bahasa Indonesia kelas 9 SMP Negeri 20 Singkawang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang pertama kita ke kajian teori terlebih dahulu. Jadi pada materi kali ini apa-apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian pidato persuasif. Kemudian yang kedua, kita kembali akan mempelajari tentang tujuan pidato persuasif. Dan yang ketiga, kita akan belajar ya, bagaimana cara memberikan persuasi kepada seseorang atau kepada para pendengar atau pembaca. Oke. Kita lanjut di slide berikutnya. Ya, di sini ada gambar, ada dua buah gambar. Itu yang pertama adalah gambar orang menggunakan masker yang kartun. Kemudian yang kedua adalah gambar seorang ibu dan anaknya itu juga menggunakan masker. Seandainya posisi Anda saat itu berada di dekat gambar tersebut, kira-kira pesan apa yang dapat Anda berikan setelah Anda melihat gambar itu? Atau seperti ini, bagaimana cara Anda memberikan pesan kepada orang lain agar apa yang pesan yang terdapat dalam gambar tersebut dapat Anda sampaikan? Seperti itu. Oke, saya kasih waktu 3 menit. Oke, baik. Kita lanjut ke berikutnya. Kita akan lebih fokus ke materi, itu adalah tentang pengertian pidato persuasif. Jadi apa sih pengertian pidato persuasif? Itu adalah pidato persuasif adalah sebuah pidato yang memiliki tujuan untuk mengajak seseorang agar mengikuti apa yang kita inginkan atau apa yang ingin dibicarakan oleh si pembicara. Kemudian yang berikutnya, tujuan dari pidato persuasif itu untuk apa? Yang pertama, tujuan dari pidato persuasif adalah mengajak seseorang agar mengikuti apa yang pembicara sampaikan. Itu adalah tujuan pidato persuasif yang pertama. Misalnya tujuan pidato persuasif ini adalah mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang dibicarakan oleh si pembicara atau si narasumber. Jadi seperti itu. Oke, yang kedua adalah memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Tentu, tujuan dari pidato persuasif yang kedua adalah kita itu memberikan sebuah pemahaman atau sebuah pengetahuan atau sebuah informasi kepada orang lain. Itu adalah tujuannya yang kedua. Kemudian yang ketiga, tujuan pidato persuasif adalah kita tuh membuat orang lain senang. Membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang. Dalam artian seperti kita memberikan mungkin sedikit games ya, ketika pelajaran ketika pidato agar supaya yang mendengar tuh tidak apa tidak bosan. Gitu. Dan yang berikutnya adalah pendekatan persuasif. Nah, ini yang cukup penting. Tadi kita baru bicara kita akan mempersuasi orang lain. Itu bagaimana caranya? Dengan melakukan 3 pendekatan. Yang pertama ada etika, kedua emosi, ketiga adalah logika. Apa itu etika, emosi, dan logika? Ya, akan kita jelaskan. Oke, etika. Pendekatan etika yang berarti menyentuh audiensi lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Artinya, di poin etika di sini kita itu memberikan suatu materi di mana materi tersebut adalah harus memuat nilai-nilai moral yang baik tentunya tentang kebenaran suatu hal yang perlu ditegakkan. Contoh seperti kita mengkampanyekan atau mengajak seseorang untuk membuang sampah pada tempatnya. Tentu itu adalah merupakan nilai-nilai baik atau moral-moral kebenaran. Kemudian kedua, emosi. Emosi di sini maksud adalah sentuh perasaan audiensi dengan cara membakar semangatnya. Membakar semangat dalam artian di sini bukan berarti ada semangatnya kita bakar pakai api, bukan seperti itu maksudnya ya. Membakar semangat maksudnya adalah mungkin dengan memberikan sebuah pertanyaan pemantik ya, kira-kira apa yang dimaksud dengan
masker dan misalnya gitu. Lalu dijawab. Jadi setelah dia menjawab itu mungkin kita bisa kasihkan applause. Kita berikan semangat untuk dia. Jadi gitu. Oke, yang ketiga adalah logika. Jadi logika di sini adalah berarti memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Intinya seperti ini. Tujuan dari pidato persuasif kita tuh mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Tetapi dalam konteks orang tersebut harus rela ya. Rela bukan bukan dalam artian karena terpaksa dan masuk akal. Jadi seperti itu. Ya. Untuk berikutnya kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Banguntapan, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan SMP Negeri 1 Ini Banguntapan, videonya dan langsung kita teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah kita panjatkan ini kan puja langsung dan puji skip syukur bisa atas dengar dulu. kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Perkenalkan, nama saya. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi semua. Akhir kita lebih topik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.